semuanya, selamat datang kembali di Miss Novi's Channel. Hai semua pembelajar BIPA dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama Miss Novi. Nah, di video kali ini Miss Novi mau mengajak kalian semua untuk belajar tentang bunyi huruf vokal bahasa Indonesia. Jadi bagi kalian yang baru saja belajar bahasa Indonesia, kita mulai belajar yuk dari bagaimana cara membunyikan huruf-huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Sudah siap belajar? Oke teman-teman, nah sebelum kita belajar tentang sebenarnya apa saja sih huruf vokal yang ada di dalam bahasa Indonesia dan bagaimana cara mengucapkannya, kita belajar dulu ya tentang informasi umum seputar alfabet, begitu ya, alfabet dan juga bunyinya dalam bahasa Indonesia, begitu ya. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu terdapat 5 huruf vokal teman-teman, dan kita akan membahasnya setelah ini ya. Dan selain 5 huruf vokal, kita juga punya 21 huruf konsonan yang masing-masing merepresentasikan satu bunyi, begitu ya. Nah, tetapi selain 5 huruf vokal dan juga 21 huruf konsonan itu, ada juga kombinasi antar 2 konsonan yang membentuk suatu bunyi, begitu ya. Misalnya kombinasi antara huruf N dan G ya, kemudian membentuk bunyi eng, gitu ya, bunyi sengau, begitu ya. Kemudian kombinasi antara huruf N dan huruf Y yang menghasilkan bunyi nye ya. Oke, kemudian ada juga kombinasi huruf S dan huruf Y yang membentuk atau menghasilkan bunyi sh gitu ya. Nah, kalau saya notasikan ke fonetik ya, sistem fonetik tadi itu seperti ini, lalu nye ya, lalu sh itu seperti ini ya. Yang terakhir kombinasi antara huruf K dan huruf H itu membentuk H gitu ya. Kalau dinotasikan huruf X tapi punya H gitu ya. Nah, misalnya dalam kata senang ya, senang. Nah, itu bunyi eng ada di akhir kata ya, senang. Kemudian ada menyanyi ya, nyanyi ya, itu bunyinya ini ya. Kemudian misalnya syarat ya, bunyi sh di awal kalimat. Lalu misalnya ini bunyi h itu pada kata khusus ya, khusus ya, itu di situ ada bunyi h begitu ya. Nah, ini ada kombinasi konsonan begitu ya. Selain kombinasi ini, Anda juga bisa belajar misalnya tentang klaster konsonan begitu ya. Jadi gabungan beberapa konsonan yang membentuk suatu bunyi ya. Oke, baik teman-teman, itu tadi informasi yang kedua ya. Kemudian informasi yang selanjutnya yang perlu Anda tahu juga, bahwa satu huruf vokal ya itu ada yang punya lebih dari satu bunyi ya. Jadi di antara 5 huruf vokal yang akan kita bahas setelah ini, 2 di antaranya itu merupakan huruf vokal yang punya variasi bunyi. Jadi bunyinya tidak hanya satu, tetapi bisa lebih dari satu. Ya, dan yang terakhir informasi dari Miss Novi, bahwa dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya diftong, teman-teman. Apakah kalian tahu apa itu diftong? Ya, diftong itu semacam kombinasi huruf vokal begitu ya.
yang berada dalam satu suku kata ya. Jadi kombinasi dua huruf vokal dalam satu suku kata ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini ada 4 diftong teman-teman. Yang pertama itu adalah kombinasi vokal A dan vokal I ya, atau membentuk bunyi I ya. Misalnya pada kata pantai ya, atau pandai, atau santai gitu ya. Atau misalnya juga saya punya kata rumbai begitu ya. Pantai, pandai, santai, rumbai gitu ya. Jadi bunyi I ini ada dalam satu suku kata. Selanjutnya ada diftong oi ya. Oi misalnya pada kata sepoi, kemudian ada boykot, kemudian ada amboy, dan juga misalnya koboi ya. Nah, itu diftong oi. Selanjutnya diftong au, itu misalnya ada kerbau, kerbau ya. Kemudian ada danau, danau. Kemudian ada taufik, taufik ya. Dan yang terakhir misalnya harimau ya, harimau. Oke. Dan yang terakhir ini ada diftong e ya. Nah, diftong e ini misalnya terdapat pada kata geyser, geyser ya, atau juga pada kata survei, survei ya, atau yang terakhir juga pada bulan Mei, bulan Mei. Oke, nah itu tadi ya informasi umum seputar bahasa Indonesia teman-teman. Nah, setelah ini kita langsung aja yuk belajar tentang 5 bunyi huruf vokal yang ada di dalam bahasa Indonesia. Oke teman-teman, yuk sekarang saatnya kita belajar tentang 5 huruf vokal beserta bunyinya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, bunyi vokal tuh ada 5 teman-teman. Ada A, I, U, E, dan O begitu ya. Nah, kita bahas satu persatu dari 3 huruf awal ini begitu ya. Nah, yang pertama itu ada huruf A begitu ya. Nah, A ini dibunyikan A begitu ya. Kalau di bahasa Inggris A, tapi kalau di bahasa Indonesia A begitu ya, dibuka mulutnya A begitu ya. Nah, A itu dibunyikan A seperti dalam kata car ya. Kalau Anda tahu kata car, maka itu bunyinya seperti itu ya, car, A begitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya kita bisa mengatakan A pada kata Anda, bawa, saya, tanda gitu ya, cinta, dan seterusnya begitu. Oke. Nah, selanjutnya ya, setelah bunyi A itu ada bunyi I teman-teman, I ya, I. Kalau dalam bahasa Inggris biasanya dibunyikan I begitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sama ya, dibunyikan I gitu, I. Oke. Nah, dibunyikan I seperti kalau Anda mengucapkan kata me, me dalam bahasa Inggris ya, me, I begitu ya. Nah, contohnya misalnya ada kata ini, itu, bumi gitu ya. Kemudian simpan gitu ya. Lalu tidak ya, tidak, bumi, simpan, ini, itu begitu ya, I gitu. Dan selanjutnya tadi ada A, I, sekarang U ya. U juga sama dibunyikan U. Kalau dalam bahasa Inggris U, kalau dalam bahasa Indonesia U begitu ya. Seperti kalau Anda mengucapkan kata food, food, U ya, food. Nah,
Contohnya dalam bahasa Indonesia ada kata uang, ulang gitu ya. Lalu baru, baru. Lalu ada bumi, ada ibu begitu ya. Jadi ini vokalnya ya. Anda, bawah, saya, tanda gitu ya. Ini vokal A, vokal I, ini, itu, simpan, tidak gitu ya. Vokal U, uang, baru, bumi, ibu, seperti itu ya. Oke, ini untuk 3 vokal awal. Setelah ini kita akan belajar 2 vokal lainnya. Nah teman-teman, bunyi vokal yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu bunyi vokal E gitu ya. Jadi huruf vokal E dalam bahasa Indonesia ini mempunyai 3 variasi bunyi teman-teman ya. Yang pertama, E itu bisa dibunyikan sebagai bunyi E ya, E. Oke, jadi E tapi agak apa ya, terbuka sedikit mulutnya ya, E begitu ya. Nah, seperti kalau kita mengucapkan kata res, res begitu ya. Nah, contohnya dalam bahasa Indonesia misalnya pada kata kakek, nenek gitu ya. Kemudian ember dan juga pendek ya. Jadi ini kakek, nenek, ember, pendek begitu ya. Jadi bunyinya E begitu. Selain bunyi E ya, vokal E juga bisa dibunyikan sebagai bunyi aslinya yaitu E ya. Seperti kalau kita mengatakan C dalam bahasa Inggris, C, E gitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya bunyi E ini dapat kita jumpai pada kata enak, atau merah, kemudian sore dan juga lele gitu ya. Jadi enak, merah, sore, lele, seperti itu teman-teman ya. Dan yang terakhir, bunyi E itu bisa juga dibunyikan sebagai E ya, seperti kalau kita mengatakan ego dalam bahasa Inggris, ego, begitu ya. Nah, dalam bahasa Indonesia contohnya ada kata teman, lalu berapa atau mengapa begitu ya. Kemudian semua dan juga misalnya lemah gitu ya. Jadi teman, berapa, semua, lemah. Oke, jadi seperti itu ya. Bunyi E punya 3 variasi bunyi, bisa E, bisa E, dan juga bisa E. Seperti itu. Nah teman-teman, untuk untuk huruf vokal yang terakhir dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf O ya. Nah, huruf O ini sendiri memiliki 2 variasi bunyi ya. Yang pertama, O bisa dibunyikan sebagai O begitu ya. Seperti kalau kita mengatakan go ya, O. Nah, contohnya misalnya ada pada kata orang, kado, kemudian oleh, kota gitu ya. Jadi ada orang, kado, oleh, dan kota, seperti itu ya. Nah, selain O dibunyikan sebagai O ini juga bisa dibunyikan sebagai O ya,
O. Nah, O seperti kalau kita mengatakan call, O. Begitu ya, call. Nah, dalam bahasa Indonesia misalnya bisa dijumpai pada kata obrol, gitu ya. Lalu koper, ya. Lalu ada motor, dan juga bocor, seperti itu ya. Ada obrol, koper, motor, dan juga bocor. Nah, mudah kan teman-teman? Nah, sekarang giliran kalian untuk menemukan contoh-contoh kata yang mengandung huruf vokal A, I, U, E, dan O. Kemudian jangan lupa untuk dipraktekkan ya, dibunyikan. Oke, kalian pasti bisa. Nah teman-teman, itu tadi sedikit materi dari Miss Novi tentang bagaimana cara membunyikan huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalian sudah bisa belajar dan juga silahkan dipraktekkan untuk membunyikan A, I, U, E, O dalam bahasa Indonesia. Semangat ya belajar bahasa Indonesianya. Nah, itu dulu dari Miss Novi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Dan juga kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan atau komentar apapun di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai bertemu lagi.